Adik-adik yang kakak kasih, materi MLS pada saat ini adalah tentang kepramukaan. Ya, sebelum kita ke sana, saya ucapkan selamat pagi, shalom, dan kita akan mengawali kegiatan ini dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam segala yang mulia, yang kami kenal lewat putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah melimpahkan kasih serta memberikan penyertaan Roh yang Kudus dalam kegiatan kami hari ini, di mana kami akan melakukan kegiatan pembelajaran MPLS tentang kepramukaan. Kiranya Kau berikan kami berkat karunia pikiran kami di dalam kegiatan ini sehingga kami boleh melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai daripada tuntunan daripada Tuhan. Apabila ada adik kami yang sakit, Kau senantiasa memberikan kesembuhan. Kiranya senantiasa anugerah Tuhan bersama dengan kita sekalian. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dengan melandaskan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita melakukan sekarang presentasi tentang materi kepramukaan. Materi kepramukaan oleh Kak Prawoto Edi Suwarno. Saya ya, yang biasa dipanggil boleh manggil siapa boleh. Manggil Kak Prawoto boleh, Kak Edi boleh, Kak Suwarno boleh ya. Nah, ini saya memberikan materi hari ini seperti ini ya. Nah, materi yang pertama, pendahuluan ya, tentang kepramukaan adalah, ini pengertiannya, kepramukaan adalah pendidikan sepanjang hayat. Jadi tidak ada habis-habisnya ya, tidak ada habis-habisnya sama sekali. Nah, terus yang kedua, sebagai pelengkap pendidikan sekolah dan pendidikan dalam keluarga. Jadi pramuka ini sangat penting sekali di dalam kegiatan untuk menambah wawasan, menambah ilmu dan sebagainya, baik untuk sekolah dan untuk keluarga. Di mana di dalamnya ini proses pendidikannya sangat bagus sekali tentang kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, ya dan sebagainya, ya. Yang ketiga, yang ketiga mengembangkan pengetahuan peserta didik yang dimilikinya. Ya, ini biasanya dilakukan dalam latihan-latihan tiap hari setiap kegiatan pramuka kita ya. Ini dan lebih dikembangkan lagi pengetahuan tersebut pramuka itu di dalam kegiatan misalkan penjelajahan, di mana penjelajahan itu banyak berbagai wawasan di sana tentang tumbuh-tumbuhan, tentang geografisnya, tentang terus suku dan sebagainya, adat istiadat, dan dikembangkan pula dalam pramuka bisa dilakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan, ya, dan sebagainya. Itu pramuka. Terus yang ke berapa tadi keempat, yang keempat, suatu gerakan, suatu proses, suatu aktivitas yang dinamis selalu bergerak maju. Jadi pramuka itu tidak boleh diam di tempat. Gerakannya, proses pendidikannya, pengetahuannya, ya, aktivitasnya harus selalu ke depan, maju langkah-langkah ke depan, tidak boleh tetap. Inilah ya suatu gerakan di mana proses aktivitasnya selalu ya dilakukan dengan baik, berstruktur ya, selalu dengan ya dinamis ya, ya dinamis ya, dan selalu ingin maju, gerak maju ke depan ya. Ini kepramukaan. Yang kelima, kepramukaan
suatu proses pendidikan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip ya sadar kepramukaan ya terus dan metode kepramukaan ya itu memakai sistem momongan among ya yang bertujuan pembentukan generasi muda. Nah, itu pengertian pramuka ya. Itu pengertian pramuka demikian. Nah, adik-adik, jadi pramuka itu enggak bisa dipaksa dan sebagainya, enggak bisa ya, enggak bisa. Jadi pramuka itu harus sesuai dengan kesenangan kita masing-masing. Kita enggak boleh memaksa ikut anggota pramuka itu, waduh harus gini-gini, enggak bisa ya, enggak bisa. Jadi sesuai dengan watak kesenangan kita masing-masing. Itu contohnya demikian. Jadi saya kira pramuka ini adalah suatu hal yang sangat menyenangkan kalau kita lakukan dengan baik ya. Ya apalagi kegiatan pramuka itu 80%, 75-80% itu berada kegiatan di luar kelas. Mengapa demikian? Karena selama berapa jam ya, mulai Senin biasanya kalau pramuka itu kan ya di waktu 3 jam ya. Mulai Senin sampai Jumat kalau satu libur Senin Jumat tuh kegiatan pembelajaran ya pintar studi padat sekali sampai blenger ya. Nah, kalau pramuka diletakkan di kelas lagi maka biasanya membosankan. Oleh sebab itu di sini ya pramuka itu ya alangkah baiknya dalam pembelajarannya, dalam kegiatannya itu banyak dilaksanakan di alam terbuka. Yang dimaksud alam terbuka di sini adalah halaman sekolah juga boleh. Lingkungan ada di tempat sekolah kita masing-masing juga mungkin ada perkebunan, ada dan sebagainya itu boleh. Ini ya, ini pendahuluan kita tentang kepramukaan. Next berikutnya. Nah, ulangi. Kepramukaan sebagai proses pendidikan bagi remaja dan pemuda. Kepramukaan sebagai proses pendidikan bagi remaja dan pemuda. Nah, ya, sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi setempat. Maksudnya bahwa kepramukaan itu adalah merupakan pembelajaran, ya, pembelajaran oleh kaum muda, ya, pemuda-pemuda, pemudi, maksudnya pemuda-pemudi, ya, itu adalah sangat-sangat ya sangat-sangat dibutuhkan ya dibutuhkan ya di daerah setempat kita masing-masing. Intinya bahwa pendidikan pramuka sangat penting ya sangat penting dilaksanakan ya bagi para pemuda dan bagi pemuda, pemudi dan remaja itu ya karena di dalamnya banyak ya hal-hal yang sangat menarik ya untuk pengembangan diri daripada para remaja dan para pemuda. Itu maksudnya demikian ya, maksudnya demikian. Nah, yang kedua, pramuka itu tidak bersifat daripada nasional, tetapi juga internasional. Ya, juga internasional. Bersifat nasional. Ya, yang berarti bahwa suatu organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara itu. Nah ya, jadi bersifat nasional pendidikannya, ya harus disesuaikan keadaan negara tersebut, baik masyarakatnya, bangsanya, ya.
Ini maksudnya yang nasional disesuaikan dengan negara tersebut, ya. Bahkan di Indonesia sangat luas wilayah ini, pendidikan kepramukaan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat setempat. Inilah yang membedakan pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah negara lain. Indonesia yang begitu banyak pulaunya, ya, banyak pulaunya, maka biasanya beberapa disesuaikan dengan keadaan kepentingan masyarakat setempat kepramukaannya, ya, tentang adat istiadatnya, ya, dan sebagainya, ya. Ini bagaimana kalau bersifat internasional? Kalau yang bersifat internasional, yang berarti bahwa organisasi kepramukaan di negara maupun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, dan suku bangsa. Ini bersifat nasional, ya. Demikian juga nasional dan internasional sama, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh ada perbedaan. Harus sama, toleransi, toleransi, ya. Di mana, ya, kepramukaan mau di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan, persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia tanpa membedakan satu, kepercayaan agama, dua, golongan, ya, tiga, tingkat, ya, tingkat ya, pokoknya tingkat derajatnya dan sebagainya lah, ya, dan sebagainya. Yang ke berikutnya, suku bangsa tidak boleh ada atau dibeda-bedakan. Semua harus toleransi yang sangat kuat. Itulah perempuan, ya. Siapapun kamu, siapapun, apapun agamamu, apapun tingkat derajatmu dan sebagainya, semua sama. Kalau sudah mengatakan adalah pramuka. Nah, ya. Nah, karena apa? Nah, di Indonesia pramuka adalah kependekan dari Praja Muda Karanya. Waduh, suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda. Nah, ya. Ini. Nah, yang berikutnya, sasaran kegiatan tidak hanya mengacu pada kepentingan, kebutuhan, terus kondisi setempat, tetapi memberikan dharma baktinya juga bersifat internasional. Jadi kegiatannya tidak hanya mengatur tingkat nasional saja, ya, tetapi juga diberikan yaitu ke tingkat internasional. Yang dimaksud apa? Berbagai berbagai kepandaian, ya, berbagai aktivitas, ya, talenta-talenta yang ada dalam diri kita itu harus juga dikembangkan atau ditularkan ke orang-orang lain, bukan hanya dalam negeri saja tapi juga di luar negeri, ya. Itulah yang disebut dengan dharma, mendarmakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk yang orang lain tidak punya atau itu, supaya mereka juga memilikinya. Itulah yang disebut dengan, ya, proses pendidikan pramuka bagi remaja dan pemuda. Nah, kepramukaan itu terbuka untuk siapapun dengan tidak memandang ras, agama, golongan atau suku, ya. Kepramukaan itu tidak memandang ras dari mana, agamamu apa, golonganmu apa, sukumu apa, ya. Itu tidak membedakan. Juga tidak membeda-bedakan bentuk anatomi yang bagaimanapun, ya. Apakah itu ya bentuk anatomi yang mungkin, maaf,
cacat jasmani, ya. Nah, atau berkebutuhan khusus, ya. Nah, ini tidak boleh dibeda-bedakan. Mereka juga eh, apa? Juga makhluk daripada Tuhan. Tidak boleh beda-bedakan. Kalau dia memang senang pramuka, maka dia juga harus dianggap sebagai saudara, sahabat, dan sebagainya. Nah, mari berikutnya kita lanjutkan berikutnya. Pramuka untuk siapa? Nah, pramuka untuk siapa? Sifat anggotanya adalah sukarela atas kehendaknya sendiri. Ya, dan mau menerapkan ketentuan moral gerakan pramuka, yaitu berupa kode kehormatan pramuka, Trisatya, dan Dasadarma. Ini bagi pramuka penggalang, ya. Nah, yang Kak Waroto berikan ini adalah saya langsung ke Anda semua sudah masukkan penggalang. Jadi harus mematuhi, ya, berfokus yaitu pada kehormatan pramuka yang namanya Trisatya dan Dasadarma, ya. Ini, nah, harus tidak boleh, ya, dasarnya dari sana. Ini adalah hukum daripada pramuka penggalang itu demikian, ya. Nah, Trisatya dan Dasar dan Pramuka. Nah, terus berikutnya, pramuka disiapkan untuk menjadi warga negara yang bermoral tinggi, sehat mental fisiknya, dan mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, pramuka disiapkan untuk menjadi warga negara yang bermoral tinggi, sehat mental fisiknya, dan mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu, ya, itu mengenai daripada pramuka itu siapa. Nah, untuk kita semua yang berminat, tetapi di SMP harus wajib dilakukan, ya. SMP harus wajib ada pramuka, wajib karena pendidikan dasar, ya. Maka esranya esra wajib. Nah, nanti kalau udah dewasa, mungkin kamu yang rela menjadi anggota pramuka, silakan, ya, silakan. Yang rela menjadi anggota pramuka, silakan. Ya, karena juga dianggap sudah menjadi pramuka dewasa, ya nanti kamu juga dengan pramuka penegak. Nah, ya, itu nanti di sana ada berbagai macam aktivitas keterampilan yang harus kamu ikuti atau kamu senangi hobi. Sampai contoh, misalkan nanti kalau kamu di yang udah besar SMA nanti boleh kamu pilih, ya, apa yang kamu senangi, pramuka bagian mana. Misalkan saya senang penjelajahan, saya senang eh, kapal-kapal, kapal kapal kalau kapal udara ya di angkatan udara, laut di angkatan laut, ya. Kalau udara ya dirgantara, ya. Laut ya sakabari. Nah, ini kalau misalkan seneng tanaman-tanaman tanaman ya warna bakti boleh. Kesehatan ya ada, ya. Dan banyak kamu nanti kalau udah besar, ya. Jadi sekali lagi pramuka itu tidak hanya bersifat daerah di daerah atau Indonesia saja, tapi bersifat internasional. Nanti ada kegiatan-kegiatan, jambore-jambore dan sebagainya, ya. Nanti kita lanjutkan setelah kita nanti bertatap muka atau daring dan sebagainya. Kita lanjutkan saja. Ya. Sekarang metode yang dilaksanakan pramuka apa? Metode pramuka diterapkan dalam semua kegiatan dengan cara apa? Ya, metode kegiatan pramuka. Ya, ulangi. Metodik kepramukaan diterapkan dalam semua kegiatan dengan cara satu, ya,
Pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri dari janji. Apa janji tadi? Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Ya, Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Nanti apa isinya? Ya, demi kehormatan kamu jadi dan sebagainya. Ya, nah nanti pada waktu pramuka kita nanti akan laksanakan. Ya, satu itu ya. Saya ulangi, pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri dari janji, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Yang kedua, belajar sambil mengerjakan. Ya, belajar sambil mengerjakan. Maksudnya, ya, peserta didik aktif dalam kegiatan bersama. Sampai contoh, mendirikan tenda, nggak mungkin satu orang, minimal 2 orang. Itu yang disebut ya, ya belajar sambil mengerjakan atau praktek. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama ya. Sampai contoh misalkan tadi adalah kegiatan mendirikan tenda, membuat drakbar, ya, membuat menara pandang dan sebagainya dan sebagainya. Ya, yang ketiga, kelompok kecil. Yang dimaksud kelompok kecil di sini adalah ya untuk mengembangkan kepemimpinan, ya, untuk mengembangkan kepemimpinan, ya, keterampilan, ya, teamwork, ya, rasa tanggung jawab pribadi, ya. Bagaimana misalkan mengapa kok dikelompokkan kecil dulu, nggak besar dulu? Ya, di sini misalkan satu regu nggak usah banyak-banyak, misalkan 8. Ini adalah untuk melatih, mengembangkan kepemimpinan dan sebagainya tadi. Itu maksudnya. Yang keempat, kegiatan yang memberi dorongan. Ya, maksudnya adalah kegiatan yang bersifat kepentingan, minat, dan kebutuhan kaum muda. Itu maksudnya. Yang dimaksud kegiatan yang memberi dorongan, yaitu tadi, yaitu bersifat kepentingan, minat, dan kebutuhan kaum muda. Ya, kepentingan, ya penting untuk ya untuk kepentingan kenapa? Ya ingin memajukan diri, toh, ingin memajukan diri. Ya, karena ingin memajukan diri harus minat dulu. Nah, les minat, waduh, namanya minat ya wis apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Namanya seneng. Nah, dan itu merupakan kebutuhan kita, kebutuhan kaum muda, ya, di dalam pembelajaran kepramukaan. Metode belajarnya begitu. Ya, banyak sekali yang dilakukan di dalam kegiatan pramuka ini. Ya, Kak Prawoto sudah mulai kecil sampai sekarang ini hampir 60 tahun, 50 tahun kegiatan pramuka. Begitu menyenangkannya kegiatannya di situ, kumpul dengan teman-teman. Ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, ya. Ya, bagaimana cara menolong orang, bagaimana membuat drakbar, bagaimana tali temali dan sebagainya dan sebagainya, ya. Itulah seringkali ini dilakukan di alam terbuka, di mana kontak dengan alam seisinya merupakan proses pembelajaran lingkungan yang kaya, ya, kaya sekali, ya. Kalau kita belajar di alam terbuka, banyak pohon-pohonnya, sungai dan sebagainya, betapa nikmatnya, ya. Ya, kita semakin enjoy dalam belajar. Belajar di sini bukan hanya pramuka sifatnya, tapi juga tadi saya ulang ke atas tadi penelitian yang hubungannya misalkan dengan biologi, bekerja sama dengan biologi. Biologi apa? Misalkan teliti, nah daun pohon ini, nah biologi ya. PMP atau kalau dulu PMP sekarang PPKN ya. Nah PPKN, bagaimanakah kebiasaan rakyat di daerah kamu belajar pada pramuka, adat istiadatnya bagaimana? Nah itu kan bisa masuk kegiatan PPKN ya, atau sejarah. Nah, boleh
apalagi eh, satunya itu PS tentang geografi. Boleh dilakukan, betul-betul kreativitas yang tinggi. Itulah yang biasanya ditemukan para petualangan dan pramuka yang sering bertualang dan banyak tantangan. Misalkan kegiatan pendakian ke gunung A. Nah, jalan perjalanan, wah, dalam perjalanan berbagai proses tertentu, terus mau masuk ke daerah naik ke gunung, wah, prosesnya harus ini, terus ketemu penduduk, ketemu dan sebagainya, sampai di atas ya merasa sudah berhasil. Nah, yang berikutnya ini yang juga sangat dorongan untuk anak didik ya, dorongannya anak didik, yaitu pemberian anugerah karya. Artinya anugerah karya adalah ya itu maksudnya itu tak dalam lainnya sertifikat. Ya, sertifikat kalau ini tanda karya biasanya dalam bentuk tanda yang nanti ditempelkan di mana? Di baju atau tempat lain. Ya di topi biasanya anak begitu. Contoh, kamu pramuka melakukan kemah, maka diberi tanda kemah. Ya, kain kemah. Misalkan kamu penelitian, diberi juga tanda penelitian. Kalau berjalan, diberi tanda berjalan. Jadi gitu. Itu ya. Ya, kita lanjutkan sekali lagi. Yang berikutnya adalah norma hidup kepramukaan sebagai proses pendidikan. Norma hidup kepramukaan sebagai proses pendidikan merupakan norma hidup yang mengandung. Saya ulangi, ya ini penting ini ya. Norma hidup kepramukaan sebagai proses pendidikan merupakan norma hidup yang mengandung A. Lingkup spiritual. Kepramukaan sebagai proses pendidikan merupakan suatu norma hidup yang menekankan pada upaya mengutamakan nilai spiritual dalam kehidupan di atas kehidupan material. Yuk, dalam kegiatan apapun, norma ya bagaimana? Apa kamu sudah melakukan kegiatan ibadahmu dengan baik? Nah, itu nomor satu, nomor satu kan. Ya, apapun yang kamu lakukan, pertama kali harus melakukan kegiatan-kegiatan ya peribadahan. Contohnya melakukan ya bayang dulu ke apa, nah sebagainya. Ya, tuh. Yang kedua lingkup sosial, yang B lingkup sosial. Kepramukaan sebagai proses pendidikan dorong peserta didik untuk melibatkan diri pembangunan masyarakat. Lek ada kerja bakti di rumah, di kampung, yo melok. Ini kalau di masyarakat, ya ikut kegiatan apapun, ikut yang melibatkan masyarakat di tempatmu, ya. Misalkan juga bisa juga dilakukan di dalam kegiatan di luar rumahmu, misalkan di desa-desa dan sebagainya. Harus, nah juga menghormati dan menghargai orang lain. Ini ya, hormatilah siapapun mereka. Itulah ajaran pramuka. Ya, makanya kadang-kadang ketemu pramuka yang lain, baik, salam pramuka adik. Nah, salam pramuka. Ya, siapapun nggak kenal, kalau udah pakai pramuka ya mesti ada kata-kata salam pramuka. Nah, jawab dengan salam pramuka. Nah, salam pramuka biasanya kan ada tepuan ya. Nah, kalau di kelas, kalau di area tertentu dan perkemahan salam pramuka ya ya mungkin ya boleh dilakukan, ya mungkin boleh dilakukan dengan tepuk pramuka. Tapi kalau di pasar nggak perlu ya salam pramuka, ya jawab sih salam pramuka. Kalau tepuk tangan, nah nanti nggak etis dia. Nah ini kan baru zaman-zaman kita dulu, saya itu kan nggak pernah salam pramuka ya salam pramuka, tapi supaya nggak bosekan mungkin ditambah tepuk pramuka. Ini biasanya kalau di kelas pada saat kemah nggak masalah, tapi di pasar ya di mana-mana nggak perlu ya tepuk tangan pramuka dewe. Cukup salam pramuka dengan membentuk menghormat. Nah, salam pramuka langsung hormat. Salam pramuka aja, Pak.
Yang berikutnya yang ketiga, lingkup pribadi. Nah, pendidikannya bagaimana? Membina, mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi. Yang tadinya males misalkan, yang tadinya di rumah, wis disuruh apa-apa enggak mau, disuruh enggak mau. Maka dengan adanya jiwa pramuka, maka tanggung jawab pribadi dimanapun berada harus dilaksanakan. Baik di rumah, di sekolah, ataupun di jalan. Ya, harus dilaksanakan. Itulah pramuka. Ya, jangan dianggap pramuka ya seperti itu aja. Tanggung jawab pribadinya sangat tinggi sekali. Ya, nah itulah salah satu contoh daripada eh, apa namanya eh, norma hidup pramukaan itu sebagai proses pendidikan. Itu. Nah berikutnya sekali lagi mari kita kembali sejenak ya pengertian kata pramuka. Nah, mari ya kita coba. Kata pramuka merupakan singkatan dari apa tadi? Praja Muda Karana yang memiliki pengertian ya, yang memiliki pengertian begini, orang muda yang suka berkarya. Itu pramuka. Orang muda yang suka berkarya. Berbagai macam karya. Biasanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru-guru lain. Misalkan bahasa Indonesia, ya. Bagaimana caranya mengadakan lomba karya tulis tentang ini. Bagaimana membuat misalkan puisi, nah, ngarang, bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, bekerja sama dengan guru lain. Bisa, ya. Anak muda biasanya imajinasinya tinggi, ingin maju, ingin tahu. Itulah disebut dengan pramuka. Nggak menengai, nggak bukan begitu. Nah, ya. Nah, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Saya ulangi, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi apa saja? Satu, pramuka siaga berumur antara 7 sampai 10 tahun. Pramuka penggalang berumur antara 11 sampai 15 tahun. Ini termasuk kalian, ya. 11 sampai 15 tahun. Pramuka penegak berumur 16 sampai 20 tahun. Pramuka Pandega berumur 21 sampai 25 tahun. Pramuka senior di atasnya itu, ya, di atasnya seperti seniornya. Nah, ini tentang pramuka, urut-urutannya begitu, ya. Nah, saya kira demikian tadi beberapa singkat tentang materi pramuka. Nanti kalau udah ketemu, misalkan mudah-mudahan corona ini habis, diterkam sama ya yang bisa menerkam, ya. Maka kita dapat bertatap muka, latihan bersama, dan yang penting juga di dalam permukaan juga ada latihan disiplin, dilatih disiplin, yaitu dengan latihan baris berbaris. Ya, makanya nanti kita akan latihan baris berbaris yang benar bagaimana. Sebelum nanti ketemu saya, lakukan latihan baris berbaris. Ya, lakukan latihan baris berbaris. Minta tolong kakakmu, ayahmu, atau siapapun untuk melatih kamu baris berbaris. Nanti akan saya berikan bagaimana baris berbaris yang benar itu bagaimana. Nah, adik-adik yang kakak kasih, cintai, demikian materi MPLS yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, ditelaah, dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan rumah kita maupun di lingkungan di mana kita berada yang lainnya, ya, bahkan kita sampai di tempat-tempat
yang lebih jauh, provinsi dan sebagainya, bahkan sampai internasional. Ya, nah nanti ada kalau kamu udah memang pramuka yang benar, kamu nanti akan kalau betul-betul ya pramuka sejati, nah kamu belajar dengan baik, kamu nanti akan biasa dikirim ke jambore tingkat internasional ya. Saya hanya sekali itu ya, saya sekali. Tapi tingkat Asia Tenggara ya, tingkat Asia Tenggara. Bukan sampai sampai yang lebih-lebih ya, sampai Asia Tenggara ya. Ingat saya tahun berapa itu ya, tahun 1981. Saya masih SMA kelas 2 ya. Betapa nikmatnya saat itu dan sebagainya. Dan perlu saya ingatkan, untuk putri bajunya nanti kalau masuk harus dimasukkan dan bersabuk. Demikian juga putra. Sabuknya hitam atau coklat, nggak boleh macam-macam ya. Sabuknya itu. Kalau putra juga harus masukkan, juga harus bersabuk ya. Berkaos kaki ya hitam ya. Putri kaos kakinya juga hitam ya. Kaos kakinya jarak kurang lebih sekitar 10 cm di atas di bawah lutut ya. 10 cm di bawah lutut. Nggak boleh sampai di bawah. Kadang-kadang kaos kakinya diinjak. Nggak boleh. Topinya, topinya untuk putra pakai baret. Untuk putra pakai baret. Untuk putri pakai apa? Laken ya. Istilahnya laken itu bundar, topinya bundar yang terbuat dari kain atau bludru, warnanya coklat tua. Kalau dulu pakai besek, maka sekarang tidak ya. Tanda pramukanya tanda pramukanya adalah warna merah, warnanya merah. Ya, demikian adik-adik, kita akhiri saat ini. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan, bersyukur terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pembelajaran yang begitu indah melalui materi MLS Pramuka. Tuhan, apa yang kami sampaikan banyak kekurangan, tapi senantiasa Kau akan memberikan kegenapan, Kau memberikan menyempurnakan apa yang kami sampaikan ini, sehingga kami dapat menerima, mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pramuka sebagai suatu pendidikan yang dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak Indonesia, termasuk daripada para remaja dan pemudi-pemudi Indonesia. Demikian Bapak, kiranya terima kasih, kiranya senantiasa kehidupan kami Engkau berkati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama yang tunggal, Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Selesai.